jadi atau menduduki kepresiden itu ciri-cirinya yang kayak gimana gitu Mas? Ciri-cirinya. Iya, ciri-ciri yang dimiliki harus yang kayak gimana? Kalau menurut saya sih kandidatnya itu ada dua, Mak. Ada Inisial R, inisial G, itu calon pemimpin 2024. Tapi kedua inisial ini ibaratnya harus ada ciri-ciri khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun gesadayana. Wagi-wagi urang aya di mana? Mun biasa daerah di paparinan kesehatan nah hikmatina nya. Amin. Dilancarkeun rezekina. Amin. Teras ayeuna urang Tetap tetap di obrolan ngacapruk jelema anu lalieur. Jadi ini hanya sekedar obrolan orang-orang stres. Sok mangga we ieu. Mangga bade ditanggap. Bade Ditanggap mangga. Dia muta mangga. Cuman anu nanggap tong hilap, yang nanggapin itu jangan lupa subscribe, like, comment, share, terus komen juga. Iya. Meninggalkan jejak. Pak Gojek. Bener. Emang aya teh orang keringnya di Indonesia khususnya menuju aya pesta marahnya demokrasi dan ngomong. Bahasa Indonesia. Oh, buat negara kita tercinta, mungkin bentar lagi kita semua ada pesta demokrat ya, Demokrasi. Demokrasi. Demokrat partai. Alah. Mohon ada gunjang-gunting meren tentang pemilihan presiden Nanti 2024. Cuman kriteria yang akan menjadi atau menduduki kepresiden itu ciri-cirinya yang kayak gimana gitu Mas? Ciri-cirinya. Iya, ciri-ciri yang dimiliki harus yang kayak gimana? Kalau menurut saya sih kandidatnya itu ada dua, Mang. Ada dua. Inisial R, inisial G. Wah. Inisial R, inisial G, itu Ini. calon pemimpin 2024. Tapi kedua inisial ini ibaratnya harus ada ciri-ciri khusus. Oh iya. Mungkin gambaran atau gambaran dari Mangan apa ciri-cirinya? Ciri-ciri khusus kalau menurut saya ya, saya kan ibaratnya pembahasan video konten-konten saya tentang Satrio Piningit. Iya. Jadi menurut saya ciri-ciri khusus dari kedua calon berinisial R dan G ini iya harus ada kaitannya dengan ciri-ciri Satrio Piningit. Betul. Ya, Iya betul. itu cirinya. Jadi bukan hanya ahli politik saja, tapi juga harus mengetahui sisi gaib juga sisi realnya, sisi nyatanya gitu. Manusianya ya Gitu kan, yang menjalankan ini nyatanya. Iya. Yang membuat jalannya itu gaibnya. Gitu kan. Betul. Jadi ketika nyata dengan gaib itu seimbang, ibarat yin dan yang Ya, harus seimbang. seimbang. Dan syaratnya itu yaitu yang saya bilang juga pajajaran Sejajar banget ya. agar seimbang. Karena keseimbangan ini penting di kehidupan nyata gitu. Berat sabelah madengdek. Deng. Ya, dipencetan deui. Nah, terus
Boleh kalau dilihat dari fisiknya Mang. Kalau fisik mah Fisik. jangan Jangan. fisik mah. Jadi lebih ke ciri-cirinya Ciri-cirinya saja. aja. Jadi misalkan nih calon pemimpin 2024 itu harus mengetahui tentang ibaratnya apa nih Satrio Piningit. Kalau menurut saya pribadi ini mah saya pribadi. Mm-mm. Apa tuh Satrio Piningit? Gitu kan. Jadi pemimpin ini harus seperti Satrio Piningit yang nantinya menjadi Ratu Adil ini kan memiliki sifat Satrio Piningit. Gitu kan. Sifat Satrio Piningit itu apa? Itu kan kalau saya nih ya, menurut saya pemimpin ini harus pernah mengalami seperti bocah Angon, harus mengalami Satrio Piningit, harus mengalami Ratu Adil. Jadi yang tiga itu sama. Tiga itu Trisula Weda. Bocah Angon mempelajari dirinya, kehidupannya, mau pahit, mau senang, mau gimana, dia harus pegang. Inti dari bocah Angon apa? Yaitu pasrah. Harus memiliki jiwa yang pasrah, berserah diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu syarat pemimpin. Ya, pasrah. Syarat pemimpin itu tidak mengejar, gitu kan? Betul. Tidak makan ketika lapar, tidak tidur ketika ngantuk. Itu syarat mutlak. Bahasa Indonesia. Oh iya tadi. Aduh. Itu syarat mutlak bagi pemimpin. Jangan makan ketika lapar, jangan tidur ketika ngantuk. Itu syarat pemimpin. Gitu. Terus, apalagi? Nih, jejak. Syarat pemimpin kita nanti 2024 harus berketuhanan yang benar-benar esa. Harus berketuhanan yang benar-benar esa. Tidak berpihak ke satu agama, satu ajaran. Tuh. Iklan teng teng teng. Biasa jam segini. Jam segini udah tahu. Udah tahu itu. Kenapa ada 3 syarat itu yang harus ditemui dalam diri pemimpin? Nah, itu kan? Ya. Ketika pemimpin itu merasa sudah mendapatkan nih ikhlasnya, pasrahnya, dia tidak akan makan ketika lapar dan tidak akan tidur ketika ngantuk. Selalu berjaga demi kemakmuran masyarakatnya. Itu pemimpin yang menyembah rakyat. Gitu kan? Ya. Ketika pemimpin tidak makan ketika lapar, tidak mengikuti hawa nafsunya. Nah, yang saya pernah jelaskan tentang trisulanya iblis. Kebanyakan kan para pemimpin itu masih ingat. Trisulanya iblis Masih ingat. banyak yang mengejar harta tahta wanita. Pemimpin jangan seperti itu. Itu syarat mutlak. Syarat mutlak jadi ini ya, pemimpin. Makanya jangan sampai kita punya pemimpin makan ketika lapar, tidur ketika ngantuk. Jangan sampai itu seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidur ketika ngantuk, tidak ada jaga-jaganya. Itu. Tidak ada rasa was-was. Harus memiliki rasa was-was. Perhitungan. Segala sesuatu harus dengan perhitungan. Tidur ketika ngantuk.
Jangan tidur ketika ngantuk, itu harus dengan perhitungan yang jelas. Itu seorang pemimpin. Tegas. Ketika melangkah, kita misalkan dalam catur melangkah pion Ya. maju misalkan, Nah, nah harus dengan perhitungan seperti kita bermain catur. Seorang pemimpin harus seperti itu. Harus dengan perhitungan. Nah ini silokanya, jangan tidur ketika ngantuk. Jangan tidur ketika Ngantuk Nah, itu siloka untuk pemimpin kita kelak. Ya, benar. Lihat ketika calon pemimpin tersebut mendeklarasikan, bahasa Sunda mah Monde. mendeklarasikan dirinya, promosikan lah. Pelajari ketiga sisi tersebut ada tidak dalam dirinya. Nah, itu Melalui deklarasinya akan ketahuan mana yang berbau ibaratnya pencitraan, mana yang real sesuai hatinya atau petunjuk dari yang saya sebut goib tadi di awal. Harus tahu goib dan nyatanya, karena pemimpin di satu negara itu bukan hanya makhluknya yang terlihat, yang tidak terlihat juga itu mengikuti pemimpin yang nyata ini. Begitu. Kalau urusan politiknya gitu kan, yaitu politik urusan mereka, karena saya bukan ahli politik. Oke. Kalau masalah ngaji diri, Banget. ngaji kehidupan, insya Allah. Tapi kalau politik itu kan itu bukan bagian saya. Ada bagiannya, gitu kan. Intinya politik itu kan berhubungannya dengan jangan makan ketika lapar, jangan tidur ketika ngantuk, itu juga ada hubungannya dalam berpolitik gitu. Ada seperti papan catur kan itu kan politik juga nih, strategi gitu kan. Nah itu pegang, jangan jangan makan ketika lapar, jangan tidur ketika ngantuk, itu untuk seorang pemimpin. Jangan mengejar hawa nafsu, gitu kan? Ya, betul. Ketika melangkah harus dengan perhitungan yang benar-benar. Terus netral. Ya. Itu posisinya Satrio Piningit. Jangan merugikan sebelah pihak. Nih, Ratu Adil. Ratu Adil itu bukan hanya adil ketika seorang pemimpin ibaratnya membagikan harta atau gimana lah. Ya. Digratiskan sesuatu atau gimana lah. Itu Ratu Adil itu bukan yang seperti itu. Tapi Ratu Adil itu ratu yang benar-benar bisa menyeimbangkan antara nyata dan tidak nyata. Biar di nyatanya merasakan keadilan, di tidak nyatanya merasakan juga keadilan. Itu adil, Ratu Adil. Jangan hanya adil di kenyataan, tapi di tidak kenyataan. Ibaratnya goib nih. Mereka tidak merasakan keadilan. Jadi balik lagi ke keseimbangan lagi. Iya, yin dan yang antara hitam dan putih harus seimbang. Gitu kan? Nah, ini pentingnya untuk seorang pemimpin pajajaran. Pajajaran baru itu bukan kerajaan.
yang mengikuti Nih syarat zaman, pemimpin ya. Syarat pemimpin diambil dari filosofi Pajajaran Baru. Ini syarat pemimpin. Ya. Yang dimaksud Trisula Weda juga Pajajaran Baru. Gitu. Apa itu Pajajaran Baru? Gitu kan? Ya. Yang saya bilang, nih Pajajaran Baru itu kenapa ada 25 nabi? 25 nabi itu sejajar untuk menjajarkan ada 2 dan 5, gitu kan? 2 ini apa? 2 ini keseimbangan, yaitu hitam putih, pria wanita, siang malam, sore pagi, gitu kan? Tua muda. Di kehidupan nyata ini ada 2, baik buruk. Gitu kan? Iya. Ada orang jahat, ada orang baik. Nih, kehidupan nyata ini ada 2. Itu Pajajaran. Di angka 2. 25 nabi kan angka 2-nya itu. 5-nya apa? Nah, Bang Nan. Kalau nasional 5-nya itu Pancasila. Kalau dalam agama 5-nya itu hukum Islam. Gitu kan? Tuh. Nah, 2 sama 5 ditambah jadi 7. 7 itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berarti apa? Kita di tengah. Antara atas sama bawah harus seimbang. Rata itu adil. Kehidupan nyata manusia ada yang di atas, ada yang di bawah. Ketika seseorang di atas melihat orang yang di bawah, silih asih. Si miskin dan si kaya silih asih. Betul kan? Si pintar dan si bodoh silih asu. Gitu kan? Iya, betul. Ya. Tua dan muda silih asa. Iya. Kalau semuanya terjadi dirangkumkan menjadi silih wangi. Yang Itu yang akan mengharumkan nama negara, nama kita, bangsa Indonesia. Ini syarat mutlak untuk seorang pemimpin. Ya. Untuk kehidupan nyata, kita harus menilai, gitu kan, melalui deklarasinya yang tadi saya bilang. Ya, gitu kan? Lihat, pasti nanti ada nilai-nilai gitu. Untuk inisial R dan inisial G ini berpeluang, namanya itu kan? Ya, kuma milik kan? milik. Jadi hente nak sakuma milik nak. Sakuma milik. Pasrah teh Bang Nan nya. Kudu pasrah dua anak. Pasrah. Erek jadi nya alhamdulillah. Untuk jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti naon? Nya eta. Itu sudah kehendak yang maha kuasa. Jangan sampai saling membunuh karakter. Nah, gitu. Ya, betul. karena pemimpin itu dipilih, pemimpin negara itu dipilih atas kehendak yang maha kuasa. Mau baik ataupun itu pemimpin buruk, gitu kan? Kalau buruk, apa yang harus kita dapat? Terus baik, apa yang harus kita dapat untuk masyarakatnya ini? Betul kan? Ada kecoa hiber. Jadi begitu. Mudah-mudahan bisa diterima ya, Bang, ya. Amin, amin, mudah-mudahan terima ya. Apa yang saya sampaikan untuk inisial ya ini, mudah-mudahan kita pantau saja. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hanya sekedar obrolan orang-orang stres saja. Ya, Mau ditanggapi mangga, enggak juga tidak apa-apa gitu kan. Kalau yang menurutnya sampai, ya Bangga-bangga dukung saja channelnya, atau di like, betul. bahkan di share, Ya. kan. Kalau ini yang bermanfaat, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya, nggak
kan ya. Iya. Tinggalkan jejak, komen. Mengapa? Alhamdulillah. Tadi ringkasan atau apa dari mana juga dapat diambil yang positifnya, dapat direnungkan kembali. Tetap Di obrolan nggak cabut jelema anu lali. Wajah.